Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Irati Anggini Rega Putri dengan NPM 227530056 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan membuat presentasi video tentang mata kuliah Jaringan Komunikasi dan Data, yaitu pembahasan mengenai paket tracer 3.5.5. Sebelum kita memulai, kita masukkan dulu username atau user profile kita. Masukkan email aktif. Infonya kita isi dengan npm saja. Klik OK. Di sini bisa kita lihat pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang paket tracer, investigate the TCP or IP and OSI models in action. Bisa kita lihat di sini ada objektivitas atau tujuan serta background or latar belakang. Dimana tujuan yang pertama yaitu kita akan memeriksa lalu lintas HTTP web. Yang kedua yaitu display elements of the TCP or IP protocol suite, yaitu menampilkan elemen rangkaian protokol TCP or IP. Oke, untuk latar belakangnya bisa kita lihat di sini. Pada intinya yang tertulis di sini yaitu pada paket tracer ini dimaksudkan untuk memberikan landasan mengenai pemahaman kita terhadap rangkaian protokol TCP or IP dan hubungannya dengan model OSI. Nah, pada saat data bergerak melalui jaringan, data tersebut akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan diidentifikasi sehingga potongan-potongan tersebut dapat disatukan kembali ketika tiba di satu tujuan. Nah, pada setiap bagian diberi nama tertentu atau kita menyebutnya sebagai PDU. Nah, dan dikaitkan dengan lapisan tertentu dari model TCP or IP dan juga OSI. Oke, langsung saja kita masuk pada instruksi bagian yang pertama. Part 1 yaitu examine HTTP web traffic. Nah, pada bagian aktivitas 1 ini kita akan menggunakan mode simulasi untuk menghasilkan lalu lintas web untuk memeriksa HTTP. Oke, langkah pertama kita akan switch from real time to simulation mode, yaitu kita akan beralih dari mode real time menjadi mode simulation. Pada sudut kanan bawah ini kita lihat nih ada dua ya, ada dua tombol di mana ada tombol real time dan simulation. Nah, pada paket tracer selalu dimulai dengan mode real time, di mana protokol jaringan beroperasi dengan pengaturan waktu yang realistis. Nah, namun ada fitur canggih dari paket tracer di mana yang memungkinkan pengguna ini untuk menghentikan waktu dan dengan beralih ke mode simulation. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi penggunaan mode simulation untuk TCP or IP dari OSI models. Oke, langsung saja. Pada langkah pertama sini kita minta pada bagian A yaitu klik the simulation mode icon to switch from real time mode to simulation mode.
Langsung kita klik saja mode simulation ini. Nah, ini adalah tampilan awal untuk mode simulation. Selanjutnya, select HTTP for the event list filters. Sini kita meminta untuk memilih HTTP dari list filters. Event list filters di sini otomatis dia keluar udah nih ada HTTP. Nah, HTTP may already be only visible if necessary. Toggle the show all or none checkbox and notice how the checkbox switch. Jadi di sini kita alihkan ke show all or none untuk menampilkan semua yang ada. Nah, kalau kita klik show all or none ini, maka di sini akan berubah menjadi none. Tidak ada, HTTP tadi hilang, berganti menjadi none. Selanjutnya, klik the show all none the box. Nah, karena HTTP tadi sudah tidak ada, lalu kita klik saja yang edit filter ini. Nah, lalu akan tampil pada menu edit filters ini ada 3 bagian, yaitu ada IP version 4, terus ada IP version 6, dan ada MISC. Nah, kita cari di sini di mana yang terdapat HTTP. Pada IP version 4 di sini tidak ada HTTP, lalu IP version 6 juga tidak ada. Selanjutnya pada bagian mix ini kita lihat. Nah, baru ada HTTP pada bagian ini. Langsung kita checklist saja. Kemudian kita silang. Nah, sudah muncul HTTP pada bagian event list filters. Selanjutnya pada langkah kedua, generate web HTTP traffic. Nah, di sini ini kan event listnya kosong nih. Kita bisa lihat. Kita satukan saja. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama, kita diminta untuk klik web client in the far left pane. Oke, sini terdapat 2 ya. Ada web server, ada juga web client. Di sini kita klik bagian web client. Lalu klik desktop tab and klik the web browser. Kita klik desktop lalu masuk ke web browser. Kita tunggu sebentar. Nah, pada bagian web browser ini sudah tampil. Lalu pada langkah selanjutnya kita diminta untuk memasukkan sebuah URL, yaitu www.oc.local. Lalu kita klik go. Oke, jika berhasil maka otomatis di sini akan ada penambahan HTTP pada bagian depan URL. Kita langsung sini saja. Kemudian langkah selanjutnya klik capture or forward 4 times, yaitu kita diminta untuk klik capture forward, yaitu pada bagian yang ini sebanyak 4 kali. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Nah, bisa kita lihat pada saat kita mengklik bagian capture forward ini, pada bagian halaman web client ini dikembalikan ke web server, lalu kembali lagi ke web client. Oke. Selanjutnya
colors. Maka selanjutnya yaitu klik the first color square box under the event list, pilih type-nya, type kolom, lalu it may be necessary. Oke, jadi kita diminta untuk menjelajahi event list simulation panel ini dari setiap type HTTP yang tersedia. Oke, kita mulai pada kotak yang pertama, kotak HTTP yang pertama, kita klik. Nah, akan muncul mana tadi? Nah, di sini terdapat dua ya tadi, dua bagian. Oke, tunggu sebentar, ada kekeliruan. Nah, pada bagian PDU Information at Device Web Client ini untuk HTTP yang pertama, di sini ada dua bagian nih pada web clientnya, yaitu yang pertama ada OC Models dan Outbound PDU Details. Nah, kita lihat dulu pada bagian OC Modelsnya. Nah, di sini kita lihat ya, selanjutnya apa nih? Insert under jika udah kita pilih UC modelsnya, lalu under the outlayers column klik layer 7. Oke, kita klik ya layer ke-7 ini. Tunggu. Jadi dia akan muncul ini sebuah informasi, yaitu the HTTP client sends a HTTP request to the server, yaitu berarti satu klien HTTP mengirimkan sebuah permintaan HTTP ke server. Pada bagian outbound PDU detailsnya bisa kita lihat terdapat ada Ethernetnya, ada IP-nya, ada TCP-nya, lalu ada HTTP request-nya. Oke, kita silang. Selanjutnya, what information is listed in the numbered steps directly below in the layers and out layers box for layer 7. Pada layer 7 tadi informasi yang bisa kita dapatkan yaitu ini ya, the HTTP client sends a HTTP request to the server. Selanjutnya, what is the DST port value for layer 4 under the out layers column? Kita ditanya berapa nilai DST port untuk layer 4 pada out layers. Kita lihat di sini DST portnya, nah layer 4 ini yaitu adalah 80. Selanjutnya, what is the IP value for layer 3 under the out layers column? Yaitu kita diminta untuk melihat berapa nilai IP untuk layer 3, layer ketiga. Sini bisa kita lihat IP-nya yaitu ini ya, yang bagian ini. IP-nya yaitu 192.168.1.254. Oke, selanjutnya, what information is displayed are layer 2 under the out layers column? Informasi apa yang ditampilkan pada layer 2 di bawah kolom out layers? Di sini kita lihat layer 2, informasi apa yang ditampilkan pada layer 2 yaitu
layer 2 ini ada Ethernet 2 header. Ada Ethernet 2 header 0060.47ca.4DEE 0001.96A9.401D. Ini adalah sebuah header dan alamat MAC address pada out layersnya. Oke, selanjutnya kita klik the outbound PDU details tab. Pada bagian PDU details kita klik. Informasi yang tercantum dalam outbound PDU details ini yaitu mencerminkan lapisan-lapisan dalam model TCP or IP. Bisa kita lihat ya beberapa bagian bidangnya. Selanjutnya what the information. What is the common information listed under the IP section of PDU details as compared to the information list under the OSI model step? With which layer is it associated? Yaitu apa informasi umum yang tercantum di bagian IP pada PDU dibandingkan dengan informasi yang tersedia pada model OSI. Oke, kita lihat sini pada bagian IP yaitu ada ini ada tambahan SRC IP dan juga ada DST IP pada layer 3. Pada layer 3 SRC IP yaitu 192.168.1.1 dan untuk DST IP-nya ada 192.168.1.254. Lalu pertanyaan selanjutnya, what is the common information list under the TCP section of PDU details as compared to the information list under the OSI model step, and with which layer is associated? Informasi umum apa yang tercantum pada bagian TCP pada PDU details? Kita lihat pada bagian TCP ini. Dengan lapisan mana informasi tersebut dikaitkan? Sini kita bisa lihat pada bagian source port ya, pada bagian yang ini source port pada layer keempat, source port, dan juga ada destination port yaitu 80. Sini terlihat. Kalau pada OSI modelsnya tadi kan hanya seperti ini nih pada layar keempat nih. Nah, pada bagian outbound PDU detailsnya ini tampilannya seperti ini. Oke, langsung saja kita ke selanjutnya. Klik the next color square box under the event list type. Ya, silang. Pada HTTP kedua kita klik. Nah, kita lihat pada bagian HTTP kedua, layers yang aktifnya yaitu hanya layer 1. Layer 1, sedangkan layer yang lainnya itu tidak aktif. Pada layer 1 di sini informationnya yaitu
yaitu the device takes out this frame from the buffer and sends it. Yang kedua, fast Ethernet 0 sends out the frame. Kita memberikan dengan daftar aja. Oke, selanjutnya kita lihat untuk kotak yang ketiga. Nah, pada kotak HTTP yang ketiga ini kita bisa lihat layer yang aktifnya itu ada layer 7, layer 4, layer 3, layer 2, dan layer 1. Perhatikan pada in layers ini, layer 7 menampilkan HTTP, pada layer 4 yaitu TCP server port. Sini kita bandingkan apa yang beda antara in layers dan out layers. Pada bagian keempat, layer 4 pada in layers itu yaitu TCP support 1025. Kalau pada out layersnya TCP SRC portnya yaitu 80. Nah, pada in layers DST portnya 80, sedangkan di out layers DST portnya yaitu 1025. Jadi ini membedakan pada HTTP ketiga pada bagian in layers dan out layersnya, yaitu pada layer keempat terdapat perbedaan. Selanjutnya pada layer ketiga, kita lihat layer ketiga IP headernya 192.168.1.1, sedangkan pada out layersnya IP headernya yaitu 192.168.1.254. Nah, untuk des IP-nya untuk in layers baru kebalikan dari IP header pada bagian out layers. Selanjutnya layer 2 itu alamat MAC address-nya juga terbalik, out layers ini kebalikan dari in layers. Bisa kita lihat Ethernet 2 header 0060.CA.4D4DEE. Sedangkan pada out layersnya yaitu kebalikan dari in layersnya. Dan untuk layer satunya sama, pas Ethernet 0. Jadi kita di sini membandingkan ya perbedaan antara in layers dan out layers, di mana perbedaan utamanya yaitu terletak pada ini port SRC dan juga IP SRC, kemudian MAC address di mana in layers dan out layers itu telah ditukar. Oke, di sini juga ada inbound PDO details dari in layersnya. Nah, ini untuk bagian detailsnya, kemudian bagian output detailsnya. Karena pada HTTP kotak HTTP yang pertama dan kedua tadi hanya terdapat dua ya, ada dua bidang saja, yaitu OSI models dan outbound PDO details. Nah, pada kotak HTTP yang ketiga di sini ada tambahan berupa inbound PDO details, karena kita tadi membandingkan ada perbedaan antara in layers dan out layers. Oke, kita ke tab selanjutnya, close. Selanjutnya klik the inbound outbound. Klik the last color square box under the info column. Kita klik kotak terakhir. Nah, di sini yang aktif hanya pada bagian in layers. Pada layer ke-7, 4, 3, 2, 1.
dan juga yang aktif yaitu inbound-nya. Inbound PDO details, kita bisa lihat inbound-nya. Selanjutnya, how many tabs are displayed with the event? Jelaskan. Ada berapa banyak tab yang ditampilkan pada PDO web client ini? Ada dua, yaitu ada Yosim models dan juga inbound PDO details. Karena pada HTTP keempat ini yaitu dimana last device-nya itu web server, dimana dia itu adalah sebagai perangkat yang menerima HTTP dari web client tadi. Oke, kita close. Kita masuk ke part 2. Close any open PDO information windows. Oke, kita close semua informasi PDO ini. Oke, sudah ke close semua. Kemudian pada bagian kedua, in the event list filters visible event section, click show all or none. Oke, pada bagian event list filter ini kita klik show all or none. Oke, none ya jadi tampilannya. Di sini kita lihat bahwa tampilannya itu sudah bertambah. Pertanyaannya, what additional event types are displayed? Oke, pada tipe-tipe yang ada ini ada DNS. Kemunculan penambahan type ini bergantung pada apakah ada komunikasi yang terjadi sebelum memulai simulasi asli. Nah, sekarang itu ada penambahan nih, seharusnya ada entry untuk DNS, ARP, TCP, HTTP. Pada entry tambahan ini memainkan berbagai peran dalam rangkaian TCP or IP, protokol resolusi alamat ARP atau address resolution protocol, request MAC address for destination host. DNS is responsible for converting a name, for example www.oc.local, to an IP address. The additional TCP events Oke, maaf tadi ada terjeda. Lanjutkan. The additional TCP event as response for connection aggressive. Nggak bisa dibaca saja ini informasinya, dimana artinya yaitu pada ARP meminta alamat MAC address untuk host tujuan, dan DNS bertanggung jawab untuk mengubah nama. Misalnya OC lokal ini berubah menjadi penambahan tanggung jawab untuk menghubungkan, menyetujui parameter komunikasi, dan memutuskan sesi komunikasi antar perangkat. Oke, langsung saja kita langkah selanjutnya. Klik the first DNS event in the type column. Explore the Yosim models and PDO details tab encapsulation process. Kita klik DNS yang pertama.
Pada informasi untuk DNS yang pertama, yaitu ada the DNS client sends and a DNS query to the DNS server. Jadi saat kita lihat tab DNS pada layer ke-7 yang disorot description tentang apa yang terjadi tepat di bawah lapisan dalam bar. Kita klik pada outbound di PDU detailsnya, lalu what information is listed in the name field in the DNS QL section. Informasi apa yang tertera pada kolom name pada bagian DNS query. Nah, kita lihat ya, pada bagian name itu di sini ada variable length, yaitu ada, kita keluar ya, www.oc.local. Ini dimana URL yang sudah kita tambahkan pada web client di awal tadi. Kemudian klik DNS yang terakhir. Sini kita klik yang DNS yang terakhir. Pada bagian yang terakhir yaitu add switch device was the PDU capture. Di perangkat manakah PDU ditangkap? Ini kita bisa lihat, yaitu add device, yaitu web client. Selanjutnya, what is the value list next to address in the DNS answer section of the PDU details. Berapa nilai yang tercantum di sebelah address pada bagian DNS answer, yaitu ini nih, 192.168.1.254. Itu untuk alamat server web. Ini destinationnya pada bagian atas ini terlihat. Kemudian selanjutnya yaitu temukan peristiwa. Find the first HTTP event in the list and click the color squared box of the TCP event immediate following this event. I click layer 4 in the YOSI model step. Segera sebelum membuat YOSI model, kita lihat HTTP yang pertama tadi. Kita lihat pada bagian layer 4. Di dalam daftar bernama terdapat lapisan dalam dan lapisan luar. Informasi apa yang ditampilkan pada items 4 and 5, yaitu
koneksi TCP berhasil pada layer 5. Terus item klik the last TCP event. Click layer 4 in the OC model step. Examine the step list directly below in layers and out layers. What is purpose of this event based on the information? Pada bagian OC model sorot layer 4. Oke, udah selesai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari paket tracer 3.5.5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.